Pace bene. Jangan samakan Yesusku dengan nabi lain. Ini adalah salah satu kalimat yang terungkap dalam salah satu komentar, ya. Sebenarnya menyamakan Yesus dengan tokoh lain itu konsekuensi logis dari Yesus adalah manusia historis. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Apa artinya menjadi daging? Apa efeknya? Inilah salah satunya. Orang membahas-bahas diri Yesus itu dan ada yang menganggapnya bahkan hanya seorang nabi, dan ada nabi lain yang merupakan nabi final, yang akhir. Nah, ini salah satu konsekuensi dari Allah itu tinggal di antara kita. Dengan tinggal di antara kita, ia terluka, bukan hanya terluka, mati disalib. Tetapi orang Kristen dalam imannya merawat dengan terang, dia itu bangkit. Sebab itu yang ditulis dalam Perjanjian Baru, dalam kitab suci yang sudah ditulis di abad pertama, kedua, dan diteruskan dalam gereja. Persoalan yang paling penting sebenarnya bukan pada disamakan atau tidak, tetapi bagaimana saya meyakini dengan setia bahwa cerita yang benar menurut saya, kalau saya Kristen, adalah cerita yang pertama itu. Ia menderita disalib dan bangkit. Di sana dibahas kemanusiaan kita yang lemah dan kemuliaan Allah yang demikian agung, dahsyat, kuat, mengalahkan kematian. Indah sekali cerita itu. Tapi keindahan ini harus dirawat. Kalau ada yang membuat yang konsep lain, beritahu mereka ada konsep yang sempurna. Ini dia, salib dan kebangkitan. Jangan samakan. Masalahnya begini. Dan itu terjadi juga di antara para rasul. Masalahnya apa? Kita memiliki konsep tentang kekudusan yang berbeda dengan konsep yang Yesus tawarkan sendiri. Kita sendiri berpikiran bahwa kita tak bisa menyentuh Yesus itu, mengkonekkannya dengan yang lain. Itu efek dari Yesus yang adalah bagian dari sejarah terjadi. Nah, mengapa dia disandingkan dengan Isa? Karena dengan Isa, nama ini yang saya bahas ini. Karena menyinggung tokoh yang sama. Sebelum muncul nama Nabi Isa ini di abad ke-7, sudah ada penjelasan yang menyimpang, yang berbeda tentang Yesus di abad-abad sebelumnya. Sudah ada. 1 jam saja cerita kita buat setelah satu peristiwa terjadi, bisa terjadi bias, bisa terjadi distorsi, pelencengan. 1 jam saja beda. Apalagi sudah beda berabad-abad, bisa banyak informasi berubah. Maka ketika saya katakan ada merujuk pada nama yang sama, ini saya tidak membahas soal yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sudah barang pasti yang benar menurut orang Kristen adalah kisah dalam kitab suci. Itu tak perlu sekolah jauh-jauh untuk membahas itu. Kalau dia Kristen, pasti dia percaya tulisan tentang Kristus. Di mana rupanya ditulis Yesus itu Kristus? Dalam kitab suci, abad pertama. Jadi penyamaan ini adalah efek dari ada cerita lain yang dibangun tentang sosok yang sama. Dan ini adalah realitas yang harus kita hadapi. Ini bagian dari diskusi tentang iman. Cukup sekian video ini. Bisa disambung kemudian. Ciao dan pace bene.